الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis al-ilmu, di mana kita mengkaji salah satu kitab dari kitab-kitab para ulama salaf, yaitu karya al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adab Al-Mufrad, di mana kita membaca dari Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang telah disaring hadis-hadisnya oleh Al-Allamatul Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-103, yaitu babul khuruj ila dhai'ah, atau bab yang ke-119 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita pindah ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-104 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, atau bab yang ke-120 dari kitab aslinya. Berkata Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala, babun al-muslimu mir'atu akhi. Bab seorang muslim adalah cermin saudaranya. Seorang muslim adalah cermin saudaranya. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini merupakan potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, di mana beliau menyebutkan beberapa riwayat. Dan makna dari bab ini, seorang muslim adalah cermin saudaranya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan atau memperumpamakan saudaranya muslim itu bagaikan cermin terhadap saudaranya. Tentu kita mengetahui apa manfaat dan faedah cermin. Pada saat kita berkaca, bercermin, apa tujuannya? Tujuannya apa? Lihat wajah sendiri, hanya untuk itu. Apa tujuannya? Untuk apa? Merapikan, membersihkan yang kotor, ya kan? Membenarkan yang keliru, yang belum rapi. Pada saat kita melihat cermin, tentu kita melihat diri kita sendiri. Dari situ kita melihat apa yang perlu untuk kita bersihkan, kita rapikan. Kalau di situ ada kotoran tai mata misalnya, maka dihilangkan. Dihilangkannya pakai apa? Pisau. Tentu dengan cara yang halus, sehalus mungkin. Kan begitu. Kita melihat ada yang kurang betul, misalnya ada rambut yang kepanjangan, yang tidak sama rata dengan yang lain, maka kita betulkan. Ada kotoran di bagian wajah atau salah satu bagian anggota tubuh kita, maka kita bersihkan. Itulah faedah cermin. Lalu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan seorang muslim itu bagaikan cermin terhadap saudaranya? Maka demikian pula ketika seorang bersahabat, seorang ini adalah merupakan cermin terhadap sahabatnya yang lain, terhadap saudaranya yang lain. Gimana itu? Saudaranya tersebut akan memperhatikan apa yang kurang dari saudaranya itu. Pada saat saudaranya bersalah, maka dia berusaha untuk membenarkan, menasihati. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, keliru, maka dibenarkan. Tentu dibenarkannya dengan cara yang baik. Gimana membenarkan dengan cara yang baik? Ya tergantung keadaannya. Ya, tergantung keadaannya. Kalau di situ kotorannya ringan, ya tentu menghilangkannya juga dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang ringan. Cukup dengan tangan, ya, dengan halus, atau dengan menggunakan tisu misalnya. Ya. Namun kadang-kadang dihilangkan pun perlu dengan cara yang lebih dari itu. Misalnya kalau di bagian wajah ada kutil misalnya, atau yang semisalnya, atau tumbuh tai lalat yang hidup, ya, mungkin dia nggak senang, dia ingin menghilangkan. Caranya gimana? Lembut gitu? Iya. Tentu dengan cara yang lebih berat. Dengan cara operasi atau yang semisalnya. Itu cara yang berat. Maka demikian pula seorang muslim ketika melihat saudaranya ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keliru, maka berusaha dibenarkan. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketika dua orang mereka bersahabat, mereka berteman akrab,
lalu kemudian ketika saudaranya melihat kekurangan yang ada pada saudara yang lain lalu dibiarkan, berarti dia tidak berstatus sebagai cermin terhadap saudaranya. Nah, kenapa? Karena orang ini tidak mengerti kalau itu kurang misalnya. Dia tidak tahu bahwa ada kesalahan yang dia lakukan. Temannya juga membiarkan, mendiamkan hal itu. Sehingga lama-kelamaan terjatuh dalam kesalahan, penyimpangan tanpa ada yang menasihati. Saudara juga malah ikut. Maka ini bukan cermin bagi saudaranya. Cermin itu adalah yang menasihati saudaranya. Cermin itu adalah yang senantiasa membetulkan ketika saudaranya itu salah. Cermin itu adalah yang senantiasa memberi semangat kepada saudaranya ketika saudaranya itu mengamalkan amalan yang baik, amal saleh. Maka ditergi, didorong, dianjurkan, diberi semangat. Itu yang dimaksud dengan mir'atu akhi, cermin bagi saudaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Lalu kemudian Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan apa yang dimaksud cermin bagi saudaranya itu. Beliau jelaskan, idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Apabila dia melihat pada saudaranya itu ada aib, ada yang kurang, ada kekeliruan, ada kesalahan, maka dia berusaha untuk membenarkan saudaranya. Dia berusaha untuk membenarkan saudaranya. Hasanul isnad. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini atau riwayat ini hasan sanadnya dari ucapan Abu Hurairah. Namun dikuatkan dengan hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihi. Ini hadis yang marfu'. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah saudaranya mukmin yang lainnya. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Di mana saudaranya itu akan mencegah terhadap saudaranya, yakni ala akhihi dhai'atahu. Apa yang dimaksud dhai'ah? Ada yang belajar pertemuan sebelumnya? Bab apa itu? Bab al-khuruj ila dhai'ah. Apa itu dhai'ah? Mata pencarian, maisha. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Berarti apa maksudnya? Yakuffu, mencegah, melarang. Alaihi, atas saudaranya, dhai'atahu. Gimana menerjemahkan? Dia melarang saudaranya cari nafkah gitu. Jadi keliru. Nah, ya, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahasa Arab itu luas. Kadang-kadang lafaznya satu tapi maknanya banyak sekali. Kata-kata dhai'ah itu enggak mesti berarti mata pencaharian. Tapi yang dimaksud dhai'ah di dalam hadis ini adalah al-halak, kebinasaan, terlantar. Ya. Kalau seorang dikatakan fulan, si fulan dhai', itu artinya terlantar, enggak jelas. Ya. Syekh Mughbir rahimahullah taala sering mengucapkan itu terhadap mereka yang
Kalau di pondok pesantren nakal terus nggak serius belajar, kurang baik, atau orang itu menyimpang, ditarik oleh hizbiyun yang dulu semangat belajar, semangat hafal Quran, ya, setelah bersama hizbiyun semangat mengumpulkan dana, semangat cari duit. Nah, ini disebut baik. Jadi itu yang dimaksud bai'atahu. Yakufu alaihi bai'atahu. Berarti diterjemahkan apa ini? Saudaranya itu mencegah saudaranya dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari keterlantaran. Wa yaqutuhu min waraihi, dan dia berusaha untuk menjaganya, ya, memeliharanya, min waraihi, dari belakangnya. Wara itu di belakang. Namun yang dimaksud oleh beliau di sini, di mana seorang muslim selalu membela saudaranya, ya, memberikan bantuan kepada saudaranya dalam hal yang dia mampu untuk melakukannya. Ada yang kurang dari saudara, dia berusaha untuk memperbaiki. Hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah hadis hasan. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan hadis yang sangat agung sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita prinsip dalam berteman, prinsip dalam bersaudara, prinsip dalam bersahabat. Bagaimana menjadi sahabat yang baik terhadap temannya ketika seorang berteman. Nah, apabila seorang hendak menjadi sahabat yang baik, menjadi ukhuwah shadiqah, persaudaraan yang jujur, yang benar, al-ukhuwatu fillah walillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Tabaraka wa taala, maka ukhuwah itu harus dibangun di atas batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus dibangun di atas nasihat. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awzaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh, mencintai seorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah persaudaraan yang baik, persahabatan yang baik ketika dia melihat saudaranya akan jatuh ke dalam jurang, dibiarkan. Dia asyik dengan dirinya sendiri. Temannya ini terus berjalan ke arah jurang kesesatan, dan dia akan terjatuh ke dalamnya, dan dibiarkan. Mana dikasih fasilitas, ya, mau jatuh ke jurang, nih pakai motor biar lebih cepat. Nah, ya, demikian pula ketika saudara akan terjatuh dalam jurang kesesatan. Seorang teman yang buruk, dia membiarkan hal itu. Ya. Ketika temannya hendak melakukan kemaksiatan, dikasih fasilitas, kasih macam-macam, kasih duit supaya dia semangat berjudi, dikasih fasilitas motor supaya dia semangat untuk berbuat kemaksiatan, merampok atau berzina atau yang lainnya dari berbagai kemaksiatan. Maka ini teman yang buruk, ya. Teman yang baik dibangun di atas nasihat, menjadi cermin terhadap saudaranya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Siapa sahabatnya hadis ini? Sudah sering kita membaca ini. Perlu sekali-kali. Umar. Terlalu jauh. Siapa?
Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Siapa yang meriwayatkan? Muslim. Muslim maksudnya apa? Muslim pengarang kitab Sahih atau kaum muslimin? Muslim pengarang kitab Sahih. Nah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya. Maksudnya apa? Agama seorang tidak akan menjadi sempurna, tidak akan menjadi baik kecuali apabila dibangun di atas nasihat. Dan di antara bentuk an-nasihat, ketika saudara ini salah, harus ada semangat untuk memperbaiki saudaranya. Bukan dibiarkan malah dia ikut larut. Ini keliru. Ya. Melihat saudara yang tersesat, mau kemana kamu? Saya mau ke tempat ini, tempat yang sesat. Udah bareng. Nah, anak punya motor, anak punya mobil, sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Mestinya kan dicegah. Jangan ya akhi. Ittaqillah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan perbuatan. Tinggalkan. Ini kemaksiatan. Ini pelanggaran. Ini haram. Ini dosa besar. Jangan. Nah, ketika kita melihat ada gejala-gejala, saudara kita akan terjatuh dalam keburukan, dalam kesesatan. Ingatkan, segera ingatkan. Sebelum kesesatan itu akan menutupi hati. Waliyadzubillah. Karena kalau dibiarkan kesesatan itu terus, akhirnya dia menjadi seorang mudmin, pecandu kesesatan itu menjadi hitam. Kalau hati itu sudah menjadi hitam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dia tidak lagi mengenal yang baik, tidak lagi mengingkari yang mungkar, kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya, kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Sehingga dinasihati oleh saudaranya, ya akhi, taqillah. Takwa kamu kepada Allah, takut kepada Allah. Ini maksiat. Kamu kenapa? Sudah urus diri kamu sendiri. Biarkan saya dengan perbuatan saya. Saya sudah kadong, misalnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini berarti tanda keburukan. Kalau saudara yang sudah memberi nasihat, tapi terus usahakan nasihati. Jangan. Takwa kepada Allah ini kemaksiatan, hati-hati. Bahaya perbuatannya. Dia masih saja dengan perbuatannya. Dia malah melanjutkan, dia malah terus dengan perbuatan kemaksiatannya. Maka saudaranya ini, apabila dia telah berusaha untuk menyelamatkan saudaranya dari jurang kesesatan, dia tidak mampu, segera lari. Tinggalkan. Kenapa? Kalau tidak, saudaranya akan berjalan, dia terus berjalan untuk menasihati, sudah sampai di depan pintu kemaksiatan, akhirnya kebablasan, ikut juga. Dan ini sangat berbahaya. Nah, tinggalkan orang seperti ini, menunjukkan bahwa dia sudah tidak mampu lagi untuk membuka hatinya untuk menerima nasihat. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting. Kadang-kadang subhanallah, waduh, anak nggak enak, mau nasihatin nggak enak. Lah terus kenapa kamu berteman dengan dia? Kalau kamu merasa nggak enak, kenapa selama ini kamu bisa akrab dengannya? Kamu tahu dia berbuat salah, nasihati. Nanti dia tersinggung, lah berarti bukan sahabat yang baik. Iya kan? Kalau kita ingin bersahabat dengan orang itu, siap untuk saling menasihati, saling menegur ketika ada yang salah. Tak boleh saling mendiamkan seperti itu. Ini bukan sahabat yang baik. Cara menasihati bisa dengan beberapa cara. Apakah secara langsung, atau mungkin kita mau tahu ada saudara kita yang dekat dengannya untuk menasihati, mungkin dari kita dia tidak terima misalnya, karena kadang-kadang watak orang berbeda-beda.
Kadang-kadang ada yang nasihati. Nah, level yang keempat sudah. Langsung marah, ngamuk. Salah hal dipukul. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang menasihatinya cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nasihati, ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ingatkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia tentang azabullah. Siksaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Dan setiap orang akan disempurnakan apa yang telah dia amalkan. Dalam keadaan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga faedah anjuran untuk memilih teman yang baik. Ya. Tidak semua orang itu bisa dijadikan sebagai teman, apalagi teman dekat. Nah, pentingnya memilih teman. Kita sering menyebutkan ucapan sebagian para ulama salaf, man jalas janas. Siapa yang duduk dengan orang akan satu jenis. Ya. Nah, akan serupa mereka. As-sahibu apa? Sahib. Yang pertama pakai shad, yang keduanya dengan sin. As-sahibu sahib. Apa artinya? Sahabat itu akan menarik seseorang. Akan menarik seseorang. Kalau sahabatnya buruk, tidak perlu ditanya siapa dia. Anil mar'i fala tas'al wa sal an qarini. Fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Tentang seorang enggak perlu kamu tanya siapa dia, tanya siapa temannya. Karena setiap orang akan mengikuti temannya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang dijelaskan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ar-rajulu ala dini khalilih. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama saudaranya, temannya, teman dekatnya. Maka hendaklah perhatikan salah seorang kalian dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Sangat memberikan pengaruh. Ya. Nah, kalau dia bersahabat dengan ahlul khair, orang-orang yang baik, masya Allah, itu akan selalu terbawa kepada kebaikan. Ada yang keliru, akhirnya dikontrol. Ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang salah, yang keliru, maka dibenarkan. Ya, jangan. Omongan ini tidak boleh. Omongan ini menyelisihi syariat, tidak boleh. Kata-kata yang seperti ini. Ya, jangan lagi. Nah, jangan diulang lagi. Nah, ya, kadang-kadang kan seorang subhanallah, ya, tidak terasa. Apalagi yang memang latar belakangnya kehidupannya kehidupan jahiliyah. Nah, kehidupan jahiliyah. Nah, mungkin dia sebelum mengenal manhaj ahlus sunnah, dia seorang pemain musik misalnya. Nah, semua lagu dihafal. Nah, yang Indonesianya, yang Baratnya dihafal. Nah, dia baru mengenal. Kadang-kadang keceplosan misalnya, tanpa dia merasa terbawa dengan kondisi yang dahulu, maka segera dinasihati. Taqillah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya teman, ma'asyir akhwat rahimakumullah.
teman itu untuk menasihati kita. Jangan hidup sendirian. Kalau seorang hidup sendiri, dia akan terbawa dengan perasaannya. Dia akan terbawa dengan berbagai macam pengaruh yang ada pada dirinya. Mungkin syaitan yang selalu memberikan waswasah. Ketika dia hidup sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ya'kulul ghanamu innama ya'kulul dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Yang dimakan oleh serigala itu adalah kambing yang menyendiri. Mudah diterkam oleh serigala. Kalau kambing rombongan, masih agak takutan nih serigala itu. Maka begitu pula syaitan. Syaitan mencari orang yang menjauh, yang tidak ada yang menasihatinya, yang tidak ada memberikan peringatan kepadanya. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, pentingnya hidup dalam kebersamaan, lingkungan baik, hidup bersama dengan orang-orang yang baik yang mengajak kita kepada kebaikan. Nah, kadang-kadang sebagian ikhwan senang hidup menyendiri, sampai-sampai alamatnya nggak diketahui orang. Tinggal di mana nggak tahu, sehingga begitu menghilang nggak tahu rimbanya kemana. Nah, rupanya dia tidak ingin hidup dalam kebersamaan, sehingga ketika dia salah nggak ada yang menasihati. Nah, pernah ada salah seorang ikhwan, Masya Allah, sebelumnya rajin datang pondok, tiba-tiba hilang, alamatnya juga nggak ketahuan. Nah, hilang entah kemana. Maka ma'asyiral rahimakumullah, teman itu banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang paling besar adalah dia diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cermin, yang memberikan semangat pada saat kita mulai malas, mulai kendor. Maka ada yang menasihati. Ini manfaat teman, manfaat dari as-sadaqah, manfaat dari al-ukhuwah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini, al-mu'minu akhul mu'min. Mukmin itu adalah saudaranya mukmin yang lain. Apa konsekuensi dari persaudaraan itu? Banyak. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dan konsekuensi persaudaraan itu banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakuffu alaihi dhay'atahu, di mana dia berusaha mencegah kebinasaan saudaranya itu. Mencegah ketika saudara itu mulai terlantar, mulai terbawa oleh syaitan, tergelincir, akhirnya dia terus terbawa. Maka diingatkan, segera diingatkan, yakuf, dia mencegah, dia menahan. Jangan, itu kesesatan, itu haram, itu perbuatan dosa besar, tinggalkan, hati-hati. Wa yahutuhu min wara'ih, dan dia berusaha untuk menjaga dari berbagai arah, dari belakangnya, dari mana saja. Jadi dia berusaha untuk menjaganya. Apa yang baik buat saudaranya, maka dia berikan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dalam bait yang lain, yaitu dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal yang baik. Nah, maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, pentingnya nasihat. Nah, cara nasihati kadang-kadang lemah lembut. Nah, kadang-kadang pula disertai dengan taglid. Nah, dengan ketegasan yang lebih. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nasihati dengan lemah lembut, itu cukup. Nah, perintahkan untuk meninggalkan suaminya, coba. Dalam rangka apa? Nasihat. Bukan karena kita benci kepada mereka, justru menunjukkan kecintaan kita kepada mereka sebagai seorang muslim, kan begitu?
Dan di antara bentuk persaudaraan kita kepada muslim yang lain, bahwa persaudaraan itu harus dibangun di atas prinsip al-wala wal bara. Kita cinta kepadanya karena Allah dan kita benci kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kita salah, menyimpang, tersesat, maka perlu kadang-kadang diberikan peringatan. Dan itu merupakan bentuk nasihat agar kemudian saudara kita itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua dalam bentuk nasihat. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimahumullah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam persaudaraan kita. Nah, hilangkan sikap-sikap atifiyah, ya. Terlalu mengandalkan perasaan, akhirnya tidak ingin menasihati saudaranya ketika saudara itu salah, keliru. Nah, mungkin juga saudaranya nggak ngerti kan kalau itu salah, perlu ada yang menasihati. Nah, setelah dia dinasihati, mungkin baru dia sadar, oh ini nggak boleh, oh ini haram. Jazakallah khair. Akhirnya dia tinggalkan. Nah, kalau dia ternyata setelah dinasihati masih seperti itu, berarti kan dia sudah tahu. Nah, meningkat lagi ke tingkatan yang berikutnya, peringatannya. Diingatkan lagi. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Karena itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Jangan ya, keliru. Ya, ini salah. Tinggalkan. Nah, ada si fulan ngaji di tempat yang salah, mendatangi majelis taklimnya orang-orang Syiah misalnya, datang pengajian Syiah, membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, melecehkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ingatkan, jangan bergaul dengan orang, jangan kamu datang pengajian ini. Nah, ini bentuk kasih sayang kita pada saudara. Nah, kemudian hadis yang ketiga, Anil Mustawrid, An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Al-Mustawrid, Al-Mustawrid bin Shaddad bin Amr, beliau dari Quraisy, radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man akala bi muslimin uklatan, barang siapa yang makan karena muslim, yang dimaksud di sini karena merendahkan seorang muslim, ya, melecehkan saudaranya muslim. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, man akala bi muslimin uklatan, barang siapa yang makan karena dia melecehkan seorang muslim, yaitu seseorang, dia punya teman dikenal sehariannya kelihatan dekat, kemudian dia bertemu dengan seorang, rupanya orang ini musuhnya temannya itu, orang ini musuhnya temannya yang dia akrab dengannya. Nah, maka musuhnya ini ketika ketemu dengan orang ini, ya, diajak makan di rumahnya. Ya mari, bilang, saya nggak suka sama teman kamu itu, gitu, yang biasa kamu jalan bareng. Oh iya, si fulan itu ya? Iya memang itu. Ya memang, begini. Akhirnya disebutkan kejelekan-jelekannya, dibicarakan. Yang kalau di depannya, masya Allah, lembutnya dia, ya, sangat manis senyumnya, semanis madu. Kalau bertemu, tapi di belakang ternyata menikam. Belakang.
Nah, cerita ke musuhnya yang memang itu lawannya, justru dia menjelek-jelekkan temannya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang kita mendapati sebagian manusia seperti itu. Ini buruk. Ya. Ini orang yang buruk, laki atau perempuan. Kita mendapati dua orang, masya Allah, akrab, baik. Kalau ketemu senyum-senyum, ya, nggak pernah terlihat di antara mereka ada cekcok, pertengkaran, permusuhan. Tapi ketika di belakangnya, ya, nah, ketika bertemu dengan yang lain, diceritakan, dihabisi, semua borong-borongnya disebutkan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, yang namanya teman dekat ya. Yang namanya teman dekat biasanya seorang curhat kepadanya, ada suatu curhat, sehingga rahasia-rahasia itu banyak dia ketahui. Dia membocorkan kepada yang lain, dia ceritakan kepada orang lain. Apa balasannya? Ganjarannya, kata Nabi alaihi wasallam, "Man akala bi muslimin ukhlatan." Barang siapa yang makan, ya, disebabkan karena dia menceritakan keburukan saudaranya. Seperti yang tadi, ya, dia bertemu dengan musuhnya ngajak makan, mari makan bareng, ditraktir, nah, di restoran makan enak, tapi ujung-ujungnya dia memburukkan saudaranya, dia menyebutkan kejelekan saudaranya. Fa inna Allaha yut'imuhu mithlaha min jahannama. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan, ya, kepadanya yang semisalnya, tapi dari makanan Jahannam. Bukan yang semisalnya maksudnya enak. Yang semisalnya dalam hal dimakan, dimasukkan ke mulut. Cuman bedanya kalau di dunia dapat makanan dari restoran, itu enak. Kalau ini dari restoran Jahannam. Nah, makanannya apa? La yughni wa la yusmin min ju', tidak mengenyangkan. Dimakan tembus. La haula wa la quwwata illa billah. Ini akibatnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalannya. Karena dia makan disebabkan karena dia memperburuk saudaranya, menjelekkan saudaranya, maka Allah juga membalasnya dengan menjamunya dengan makanan neraka. Wa man kusiya bi rajulin muslim, dan barang siapa yang diberi pakaian karena dia memperburuk, menjelekkan saudaranya muslim, sama keadaannya. Kalau yang pertama dikasih makan, kalau ini kasih pakaian. Fa inna Allah azza wa jalla yabsuhu min jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan Allah berikan pakaian, ya, dari Jahannam. Kalau di dunia dapatnya dari mall, dari toko baju bagus. Nah, tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian Jahannam. Wa man qama bi rajulin muslim maqama riya'in wa sum'ah. Dan barang siapa yang berdiri, ya, barang siapa yang melakukan dengan menjelekkan saudaranya muslim, maqama riya'in wa sum'ah, dia menjelekkan saudaranya muslim karena riya, mau dipuji orang lain, ya, mau didengarkan oleh orang lain. Misalnya merendahkan kedudukan seorang, apakah dia seorang alim atau pemerintah, misalnya penguasa. Nah, sebagai contoh, kadang-kadang kita mendapati sebagian orang, ya, dia misalnya, ya, talibul ilm, lalu dia berbicara, ya, Syekh Al-Albani, ya, itu lemah dalam ilmu hadis. Ya, Syekh Al-Albani itu lemah akidahnya karena begini-begini. Wah, dia menampakkan diri. Nah, sementara orang semua mengetahui siapa Syekh Al-Albani rahimahullah, jasa beliau dalam ilmu hadis. Nah,
ilmu beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau selama hidupnya rahimahullah. Nah, itu tidak ada duanya. Pada zaman sekarang ini tidak ada duanya. Khususnya dalam ilmu hadis. Dan dalam semangat beliau untuk mengembalikan kaum muslimin kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sekali dan sangat transparan sekali. Kita rasakan pengaruhnya. Iya. Lihat kitab-kitab beliau. Nah, silsilah hadis dhaifah, silsilah hadis as-sahihah, itu luar biasa. Belum kitab-kitab yang lainnya, belum ceramah-ceramah beliau yang direkam dalam setiap majelisnya. Memberikan faedah luar biasa. Ada seorang merendahkan kedudukan Syekh Al-Albani. Ya. Syekh Al-Albani itu lemah dalam ilmu hadis. La haula wala quwata illa billah. Nah, Anda baru keluar dari mana? Keluaran pondok pesantren. Berapa tahun? 5 tahun. Baru 5 tahun. Nah, Syekh Al-Albani menghabiskan umurnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa? Riya, sum'ah, supaya didengar, supaya orang mengatakan, "Wih, masya Allah, si fulan bisa membantah Syekh Al-Albani." Si fulan ini luar biasa ilmu, baru 5 tahun sudah mengalahkan Syekh Al-Albani. Luar biasanya orang. Nah, ini masyaallah rahimakumullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya wa sum'a yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dalam kedudukan riya, yakni balasan disebabkan karena riya dan sum'ah, ingin didengarkan orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain, maka Allah membalasnya dengan hal yang sama pada hari kiamat. Dan ini sempat terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang gubernur Umar, dikirim, lalu kemudian menyebar berita bahwa penduduknya tidak senang kepada Sa'ad. Kenapa? Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini nggak pandai sholat, jelek sholatnya, nggak bisa sholat dengan baik. Akhirnya ditarik oleh Umar bin Khattab. Nah, lalu jelaskan, kenapa? Ada apa ini? Nah, kenapa penduduk mengatakan kamu itu nggak pandai sholat? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wallah, saya memimpin sholat terhadap masyarakat saya, terhadap kampung saya, negeri yang saya pimpin. Saya sama sekali tidak menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Umar mengutus seorang untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi di kampung tersebut. Akhirnya didatangi masjid kampung itu. Siapa yang mengatakan demikian? Tidak ada seorang pun. Semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata sumbernya, provokatornya satu orang. Provokatornya ini, dialah yang menisbahkan bahwa masyarakat benci pada Sa'ad, padahal dia. Maka dia berdiri. Nah, dia mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini penakut, tidak pernah berada di baris terdepan dalam peperangan, tidak baik dalam memimpin sholat. Ketika membagi sedekah tidak rata, tidak adil dalam membagi sedekah. Nah, dia berdiri. Maka itu didengarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau pun berdoa, ya Allah, kalau orang ini berdiri dan mengucapkan kalimat itu karena riya dan sum'ah, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Allahumma atil umrahu. Yang pertama, ya Allah, panjangkan umurnya. Yang kedua, Allahumma atil faqrahu. Ya Allah, panjangkan kemiskinannya, melarat. Dan yang ketiga, Allahumma arridhu bil fitan. Ya Allah, hadapkan dia dalam kehidupan dunia dengan berbagai macam fitnah. Panjang umur tapi melarat. Kalau panjang umur bagus, kehidupan ekonomi baik, nggak apa-apa. Panjang umur melarat lagi, penuh dengan fitnah.
Dan subhanallah, orang ini betul-betul dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sampai alisnya menutupi matanya. Ya. Lalu dia seperti orang pikun, ya, yang main dikejar-kejar sama anak. Ya, dia mainannya sama anak, lempari anak, ya anak-anak balas lempar dia. Itu keadaannya. Nah, lalu sambil dia mengatakan, saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya telah terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, luar biasa. Terhinakan di dunia sebelum di akhir, jika seorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini ikhwan kita sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.